Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arif Rismayadi, guru sejarah di SMA Negeri 1 Jalaksana. Hari ini kita akan mempelajari salah satu periode penting dalam sejarah politik Indonesia, yaitu masa demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Ini adalah masa yang penuh dinamika, merdeka dan sedang membangun fondasi untuk menjadi negara yang kuat dan berdaulat. Pada periode ini, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan parlementer. Di bawah sistem ini, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dengan peran simbolis, sementara kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Parlemen, yang dipilih oleh rakyat, kekuasaan politik dan bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan nasional. Selama masa demokrasi liberal, Indonesia mengalami pergantian kabinet yang cukup sering. Beberapa perdana menteri datang dengan kebijakan yang berbeda-beda, tetapi seringkali mereka tidak dapat bertahan lama karena adanya konflik politik dan tantangan internal di parlemen. Ketidakstabilan ini berdampak pada perkembangan ekonomi dan politik Indonesia. Sistem multipartai yang diterapkan menyebabkan fragmentasi politik yang signifikan. Banyaknya partai politik dengan berbagai ideologi, seperti nasionalis, Islamis, dan komunis, membuat sulit tercapainya konsensus di parlemen. Ini mengakibatkan seringnya kabinet jatuh sebelum berhasil melaksanakan program-programnya secara efektif. Di tengah ketidakstabilan politik, Indonesia juga menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang berat. Inflasi yang tinggi dan ketidakmerataan pembangunan menambah kompleksitas situasi nasional. Selain itu, gerakan separatis di beberapa daerah memperburuk keadaan, membuat pemerintah harus bekerja keras untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Melalui dekrit ini, Soekarno mengakhiri masa demokrasi liberal dan mengembalikan Indonesia pada UUD 1945. Ini menandai berakhirnya periode demokrasi liberal dan awal dari era demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal di Indonesia adalah periode yang memberikan banyak pelajaran berharga tentang dinamika politik dan pemerintahan. Meski penuh tantangan, era ini menjadi batu loncatan bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju stabilitas politik dan kemakmuran nasional. Mari kita ambil hikmah dari sejarah ini, sebagai generasi penerus yang akan membangun masa depan Indonesia. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah belajar dari pengalaman-pengalaman ini, menghargai perjuangan para pendahulu, dan mengambil langkah-langkah yang bijak untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik. Ingatlah, sejarah bukan hanya tentang peristiwa-peristiwa besar, tetapi juga tentang pelajaran yang kita ambil darinya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini dengan penuh perhatian. Semoga pengetahuan yang kita pelajari hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, dan tetaplah semangat dalam menuntut ilmu. Wassalam.